Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita akan mulai kelas kita. Hari ini kita akan menunjukkan beberapa fasilitas menggambar yang ada di Form-it yang bisa diakses dari tombol yang berbentuk atau yang ada ikon pensilnya. Jadi ikon ini kalau kita klik, dia akan ada menunjukkan beberapa tombol ya, line, offset, dan sebagainya. Jadi di sebelahnya itu ada huruf, itu menunjukkan shortcut key-nya. Jadi kita bisa menekan huruf L di keyboard untuk mengakses perintah menggambar garis. Baiklah, kita mencoba di sini garis. Jadi di sini by default dia snapping atau melekat di garis-garis gridnya ini, dan snappingnya ini atau garis gridnya ini akan membesar atau mengecil ketika kita zoom in dan zoom out. Jadi semakin kita zoom out, maka lompatannya semakin besar. Kita zoom in, lompatannya semakin kecil. Seperti itu. Oke, baik, kita coba mulai dari sini. Garis, titik, dan di sana ada garis bantu warna hijau, berarti kita sejajar dengan axis berwarna hijau. Terlihat dua lingkaran di pangkal dan di ujungnya, menunjukkan kita ada satu lagi titik untuk menyelesaikan line. Jadi line itu terdiri dari dua titik starting point dan end point. Jadi ada dua titik di sana untuk memulai dan mengakhiri, dan juga ada dimensinya tertulis di sana. Jadi kita bisa melihat di sana dimensinya dia melompat 0.2.0.2. Kalau kita jauhkan dia melompat 0.5.0.5. Jadi semakin dekat kita maka semakin halus gridnya. Oke. Nah, kita juga bisa menuliskan atau menentukan berapa panjang garis yang akan kita buat dengan menekan tombol tab. Nah, maka tool option akan keluar. Kita tulis di sana katakanlah 3 meter, dan kita tekan enter atau klik OK, maka terhasillah garis 3 meter, dan dia masih aktif ya, line ya. Nah, untuk menonaktifkannya kita tekan tombol escape 2 kali. Nah, kita selesai. Ini garisnya seperti itu. Kemudian dengan memilih garis yang sudah kita buat tadi, dia akan berubah warna jadi biru, dan kita bisa melakukan modifikasi di sini. Tekan tombol kanan mouse, right click, maka akan keluar radio button yang kita bisa pilih. Kita mau mendelete-nya atau merotate-nya atau scale non uniform scale, atau kita array, jadi mengcopy secara banyak, dan beberapa yang lainnya, copy dan paste bisa. Oke, itu garis satu line ya. Kemudian yang berikutnya adalah offset line, atau kita bisa mulai dengan menekan tombol OL. Baiklah, kita coba tekan tombol OL, O dan L, maka terlihat kursornya, dan kita sekarang aktif di di permukaan hijau merah. Coba kita tekan di sini, mulai dari sini, kemudian saya terlihat di sana ada dua garis ya, sama seperti tadi, seperti line OL. Ketika kita tekan untuk offset line ini, ketika kita menekan tombol tab, maka akan keluar tool optionnya. Di sana terlihat panjangnya, kemudian lebarnya. Defaultnya adalah 0.305. Kita bisa misalnya kita membuat dinding 0.2 meter atau 200 mm, 20 cm, jadi 0.2 meter. Nah, posisinya di mana? Center line,
maka garis merahnya itu akan berada di tengah, atau di left and right. Kita coba di left, dia akan bergeser ke sebelah kiri kita, garisnya itu line. Kemudian right, di sebelah kanan, seperti itu. Kita coba left, dan kita OK kan, seperti itu. Diaktif dan tap, panjangnya 2 meter, dan OK, seperti itu. Dan kita bisa lanjutkan lagi garisnya. Dia berada di garis yang aktif, dindingnya bisa kita buat itu. Kita pindah right, panjangnya 5 meter. Oke, kita akan jadi seperti itu. Skip sekali lagi untuk menonaktifkan atau mengakhiri perintah offset line tadi. Jadi sama seperti line tadi, ketika kita pilih right click, akan keluar menu radio button, yang kita bisa pilih modifikasi apa yang akan kita lakukan. Itu juga di sini kita bisa memilih garis pinggirnya atau edge-nya, atau kita bisa memilih surface yang kita buat. Terus itu setelah kita right click, maka radio button akan keluar. Ada banyak pilihan menu yang bisa dieksplor kemudian, atau kita klik satu kali, maka akan ada bisa kita lihat ada poligon di sana ya, dan ada panah, yang berarti kita bisa mengekstrudnya atau menariknya ke atas dan menentukan berapa ketinggiannya, 0,9 meter. Seperti itu. Jadi kita sudah belajar di sini line dan offset line, dan juga extrude ya, modifikasinya. Baik, kita untuk memutar posisinya, kita tekan shift dan juga tombol di mouse ya, roller di mouse, roda di mouse tadi, kita bisa tertahan dan kita bisa gerak-gerakkan, atau kita tekan mouse dan kita bisa panning atau menarik-nariknya ke kanan, kiri, atas, bawah tanpa menekan tombol shift. Dengan menekan tombol shift dan menahannya, dan tombol roller di mouse kita tahan juga, kita fungsinya untuk memutar atau memutar titik pandang kita. Oke, begitu. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah lengkung, arch. Untuk mengaksesnya kita bisa tekan huruf A juga. Lengkung. Kita coba di sini. Lengkung 3 titik ya. Titik pertama, dan ada 3 titik lainnya. Sana kita tekan lagi. Seperti itu. Titik akhirnya. Jadi titik awal, starting, end, dan radius. 3 poinnya seperti itu. Oke. Kemudian garis yang lengkung ini kita bisa potong dengan garis dengan line, menggambar garis line. Itu escape, maka garisnya terpotong. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah lengkung dengan center dan radius ya, pusat lengkung dan jari-jarinya. Oke, di sini. Ya. Kemudian ini adalah akhirnya
ini adalah radiusnya, dan kita bisa menggambar lengkung. Escape. Kita ulangi, lengkung dengan 3 titik dengan center dan radius AC, arc with center. Ini titiknya, kemudian garisnya, radiusnya 2 meter, dan kita bisa membuat garis atau lengkung dengan jari-jari 2 meter sebesar berapa derajat? 60 derajat. Kemudian berikutnya kita untuk mendelete-nya kita bisa pilih semuanya dan delete seperti itu. Untuk mengembalikan posisi axis-nya, kita tekan tombol home 3D view seperti ini. Nah, jadi kita juga bisa menggambar di plane tertentu atau di permukaan tertentu, hijau merah atau hijau biru atau merah biru. Nah, caranya kita pilih di sini top view, VT untuk mengaksesnya. Jadi kita bisa menggambar di sini, tergantung mana yang lebih mudah. Itu. Kemudian garis yang berikutnya adalah spline. Spline ini adalah titik-titik yang akan terbentuk lengkung di ujung-ujungnya. Ini titik kedua, dia langsung terbentuk spline. Bentuk spline itu. Ini dimensinya aja. Untuk mengakhirinya, kita tekan escape sekali. Escape sekali, perintah spline masih aktif. Escape 2 kali akan mengakhiri. Jadi ada terpisah-pisah surface atau spline-nya. Kemudian yang terakhir, atau ada 2 lagi, rectangular, polygon dan circle. Rectangular seperti ini, 3 titik untuk membuat rectangular segi 4, titik kedua dan titik ketiga, maka akan terhasillah permukaan. Dan kalau kita hovering di sini akan ada bentuk berlian atau poligon, berarti itu menunjukkan kita berada di permukaan surface ya, on face, permukaan segi 4 ini. Kemudian kita bisa akses juga midpoint ya. Kemudian ini adalah end point atau vertexnya. Yang kita klik kita bisa edit. Ini midpoint dan centernya, titik pusatnya. Jadi kalau kita ingin menggambar di atas rektangular ini sudah banyak garis bantu yang keluar atau terlihat. Ini mungkin akan menyebabkan kita bingung ya. Untuk menghilangkannya, tekan tombol shift dan tab. Hilang garis-garis unjuran atau garis-garis bantu tadi. Oke, kalau kita ingin membuat menggambar lagi rektangular dengan 3 titik di sana, jadi seperti itu. Dan ketika kita berada di sini, zoom in, kita berada di titik, kita tekan, kita klik, ini hovering di permukaan rectangle pertama dan permukaan rectangle kedua.
kita klik, maka akan aktif ada poligonnya tadi yang warna biru. Nah, kita bisa akses tengah-tengahnya di mana, nah, midpointnya dan vertexnya. Begitu juga kita bisa mengakses permukaan yang lain di sini. Kita klik dan kita putar ya. Kita klik dan extrude, naikkan. Nah, dia ada lubang seperti itu. Nah, tidak ikut sebab ini permukaan yang lain. Nah, kita bisa edit lagi. Klik di sana dan kita extrude. Nah, kita bisa extrude setinggi permukaan ini, gitu. Atau kita escape. Kalau katakanlah kita ingin membuat satu permukaan atau solid setinggi ini, tingginya berapa ini? Kita klik di sini, kita tahu tingginya 1 meter di properties. Nah, jadi kita ingin membuat solid dari permukaan yang kita buat sebelumnya setinggi 3 meter. Bagaimana caranya? Jadi kita buat garis 3 meter dengan line mulai di sini dan kita pilih aksis sepanjang garis biru 3 meter. Enter. Gitu. Kemudian kita pilih kita pilih permukaan rectangle yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik, dia aktif. Kita naikkan setinggi apa? Kita bisa pilih mau setinggi permukaan ini atau setinggi 3 meter tadi. Klik. Seperti. Maka ketinggiannya adalah 3 meter dari dasar. Oh, tadi sudah berubah. Kita bisa menggambar rectangle lagi di sini sehingga dia tertutup. Seperti itu. Jadi solid di Form 8 atau SketchUp itu sebenarnya adalah surface ya. Surface yang tertutup. Oke, baik. Kemudian gambar berikutnya adalah polygon. Kita delete dulu apa yang ada sekarang ini. Select dan delete. Kemudian polygon. Coba kita kembali ke home ya. Kemudian view-nya kita top view. Oke, baik. Kemudian kita menggambar polygon. By default dia adalah pentagon, 5 segi, 5 sudut, 5 sisi, sorry. Kita klik, sama seperti seperti tadi yang lengkung 3 titik, dia berubah jaraknya atau diameternya, jari-jarinya. Atau kita tekan tab, kita bisa pilih di sana dimensinya berapa dan sisinya ada berapa. Itu bisa terubah di sini. Tekanlah 3 segi, sisi 3 sama sisi 3,5 meter. Oke, tadi belum dia oke kan? 3. Kita ulangi lagi, kita klik, kemudian kita tekan tab, 5 meter, number of side 3 kita oke kan? Oke. Kemudian yang terakhir adalah circle. Kita sekarang aktif berada di permukaan gambar hijau merah. Kita buat di sini, klik 1 titik dan diameter atau jari-jarinya 6 meter. Enter. Jadi kita tekan R.
rectangular, C untuk circle, C untuk circle, dan jari-jari atau escape seperti itu. Oke, demikianlah penggunaan tools menggambar di Form 8. Kita akan lanjutkan dengan diskusi berikutnya untuk tools dan menu yang lainnya. Terima kasih.